Perkenalkan, nama saya Komang Artayasa dengan NPM 257830050 dari kelas 2B. Di sini saya akan mempraktekkan suatu keahlian saya di bidang jaringan dari tugas basis data tentang portofolio pengembangan diri saya. Di sini sebenarnya saya eh, sedikit melenceng dari pembahasan materi yaitu tentang software engineering. Namun di sini saya akan menjelaskan keahlian saya dalam bidang jaringan, sedikit menjelaskan cara konfigurasi menu hotspot dan juga konfigurasi dasar beserta cara memblok situs bagi pengguna WiFi kita. Oke, jadi contoh pertama kita memerlukan alat yang bernama router RB. Sebenarnya router itu ya RB. Router board tergantung tipe yang kita gunakan. Contohnya saya router board 541. Di sini saya menggunakan router board 541 yaitu router version 5 and 4 port. Oke, kita ke tutorial konfigurasinya. Jadi untuk software yang kita perlukan yaitu Winbox. Kita menggunakan Winbox 64 bit, versinya terserah tapi lebih disarankan untuk versi terbaru ataupun di versi 3. Selanjutnya kita klik MAC address-nya, kita klik connect. Oke, di sini sudah terkonek ke tampilan Winbox-nya. Nah, di sini kita juga memerlukan kabelan untuk mengkoneksikan antara router board dengan laptop kita. Seperti itu. Jadi di sini saya akan konfigurasi dasar, sedikit konfigurasi dasar. Seperti contohnya saya menambahkan IP address. Contohnya saya menambahkan IP address yang untuk basic saja, yaitu kelas C dengan /24. Di sini kita header one, kita klik apply. Oke, keluar. Header one adalah port yang saya gunakan untuk menuju ke laptop. Oke. Selanjutnya kita akan konekkan untuk ke internet dengan mencari hotspot dari HP kita karena saya tidak ada koneksi internet melalui kabel. Oke, di sini kita aktifkan WLAN 1 atau wireless one. Kita pergi ke security profile, kita namain profile kita password. Nama pas. Oke, selanjutnya modenya dynamic, case atau sandi ya, teman-teman. Kita checklist untuk keseluruhan dari yang diperlukan. Ini belum WPA, WPA, WPSK. Oke, kita masukkan sandi untuk WiFi dari yang kita konekkan atau sumber internet yang kita butuhkan. Oke, kita ke WiFi interface. Selanjutnya kita ke eh, default. Kita klik yang tadi kita buat. Kita masuk ke menu scan. Selanjutnya kita klik start untuk mencari yang namanya sumber internet yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk praktek kali ini. Contohnya kita klik ini Redmi 10 yaitu HP saya ya teman-teman. Klik connect. Selanjutnya kita klik OK. Jika statusnya R atau running nanti di sini, nih, contohnya seperti ini, running. Jadi antara router dan HP kita sudah terkoneksi satu satu sama lain. Jadi 2.2. Oke. Selanjutnya kita ke firewall untuk yang namanya ke NAT supaya kita terkoneksi dengan bisa mengakses indikasi luar lah seperti Google contohnya dan lain-lain untuk indikasi internet. Oke, out interface kita klik WLAN 1 ya teman-teman di sini out interface yang artinya sumber internet keluar sumber internet itu didapat dari mana? Kita kan dapatnya dari WLAN 1, makanya kita klik WLAN 1. Untuk action kita make squared. Oke. Selanjutnya kita ke DHCP client untuk mendapatkan IP secara otomatis dari hotspot yang kita dapatkan. Di sini kita klik WLAN 1 sumber internet kita. Oke, di sini akan statusnya board atau sudah terkoneksi dan mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa cek di IP address. Di sini ada yang namanya IP address yang sudah kita dapat dengan status dinamik atau otomatis ya teman-teman. Di sini dengan IP 198.168.169.157/24. Oke, di sini kita dapat IP secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat sebuah wireless tambahan. Wireless tambahan ya teman-teman. Contohnya seperti virtual. Virtual kita akan membuat sebuah virtual wireless, yaitu wireless kedua. Untuk kita munculkan lagi teman-teman.
modenya AP bridge atau pemancar. SSID itu sesuai dengan nama nama dari WiFi kita. Contohnya WiFi rumah gitu. Oke, gini kita gunakan ini. Master interface kita menggunakan WLAN 1 yaitu sebagai master dari WLAN 2 kita. Ini untuk security profile kita kosongin aja karena kita akan membuat sebuah mode hotspot yaitu kita akan memerlukan sebuah username dan password. Jadi double security. Oke. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kan sudah terdapat yang namanya virtual WLAN 2. Nah, di sini untuk virtual WLAN 2 ini dia belum bisa mengkoneksikan internet ya, teman-teman. Kita harus memberikan sebuah IP ke eh WLAN 2 itu. Contohnya seperti ini /24. Untuk slashnya ini kita menyesuaikan dari kebutuhan konsumen. Klik apply, oke. Nah, di sini sudah terdapat IP untuk WLAN 2. Selanjutnya kita ke IP DHCP server supaya kita bisa memberikan IP secara otomatis untuk pengguna. Kita klik next saja untuk WLAN 2, next 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 next. Oke, sukses. Di sini akan merah ketika tidak digunakan. Kalau misalkan digunakan oleh narasumber atau pengguna akan berubah menjadi hitam seperti ini, teman-teman. WLAN 2. Di sini karena tidak digunakan, maka dia akan berwarna merah. Oke. Selanjutnya kita akan konekkan untuk laptop kita sendiri ya, teman-teman. Supaya kok laptop kita terkoneksi dengan internet yang ada di router. Contohnya seperti ini. Ini kan uh, laptop kita belum terkoneksi dengan internet manapun. Jadi untuk akses Google ataupun Firefox itu tidak bisa sama sekali. Contohnya, oke, tidak bisa ya teman-teman. Di sini tidak terkoneksi internet. Firefox pun tidak terkoneksi internet ya teman-teman. Oke, tidak terkoneksi internet. Bisa dilihat tidak terkoneksi internet. Jadi kita akan hubungkan antara laptop dan router kita supaya mendapatkan IP secara otomatis. Contohnya kita DHCP server ya teman-teman. Habis itu DHCP setup. Kita ke header 1 untuk supaya laptop kita mendapatkan IP secara otomatis dari router kita. Oke, habis itu ke Windows R, CMD, kita IP config. Wait, gede semua kok. IP config. Oke, kita enter di sini belum terdapat internet. Kita belum terkoneksi internet. Gimana caranya biar supaya ke refresh? Kita ketik IP config slash renew untuk merefresh supaya PC atau laptop kita terkoneksi internet. Oke, di sini sudah ada logo PC atau komputer yang sudah terkoneksi dengan LAN ya, teman-teman. Jadi kita contohkan untuk kita tes. Nah, sudah terkoneksi dengan internet untuk laptop kita tersendiri ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan contoh, tadi kan kata saya itu eh, untuk WLAN 2-nya jika tidak digunakan maka berwarna merah. Nah, ini contoh yang digunakan untuk header 1 karena sudah terkoneksi dengan laptop saya ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke menu hotspot untuk membuat sebuah hotspot untuk membuat sebuah tampilan hotspot ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke server, kita membuat servernya dulu terlebih dahulu. Kita membuat servernya di WLAN 2 ya, teman-teman. WLAN 2. Karena kita memancarkan ke WLAN 2. Oke, kita klik next saja. Di sini bisa kalian isi sebenarnya di sini contohnya admin-admin, kita buat yang bisa admin-admin proses ya, teman-teman. Oke, menu hotspotnya sudah dibuat di sini, teman-teman. Nanti saya akan tampilkan ketika masuk ke menu login hotspot bagaimana tampilannya. Nah, di sini pilihan duanya sudah terbentuk hotspot. Selanjutnya kita akan membuat sebuah user. User yang bisa terkoneksi dengan yang namanya hotspot yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita klik tambah. Kita buat kita servernya kita pilih hotspot 1 yang sudah kita buat tadi. Untuk usernya, contohnya kita seperti saya mengambil contoh dari eh, kampus Polinela dengan menu hotspotnya yang menurut saya menarik, tampilannya menarik. Mungkin saya tidak akan membahas untuk tampilan yang menarik pada video kali ini. Saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat hotspot itu. Nah, contohnya nama, kita kan menggunakan username ya teman-teman. 25783050. Ini contoh dari eh, hotspot Polinela ya. Untuk passwordnya itu kita menggunakan tanggal lahir ya. Dari 04/2007. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah
sudah terbentuk menu hotspot ya teman-teman. Oke, kita coba untuk record yang terdapat di HP teman saya untuk record. Apakah bisa terkoneksi melalui menu hotspot ini apa tidak? Oke, saya akan record. Saya record dari HP teman saya ya teman-teman. Di sini kita cek untuk WiFi rumah. Oke, sudah terkoneksi. Namun dia akan lanjut ke menu hotspot yang sudah kita buat. Nah, di sini kita cek untuk passwordnya tadi di user. Kita cek dengan npm. Kita login dengan npm. Kita username 25, dengan npm kita 25783050. Untuk passwordnya itu tanggal lahir saya. Oke, sudah terkoneksi teman-teman. Sudah terkoneksi untuk WiFi rumah yang sudah saya buat. Kita coba untuk speed test. Speed test apa sudah terkoneksi internet? Oke, sudah terkoneksi internet teman-teman. Kita lanjut ke video untuk penjelasan bagaimana cara pemblokiran situs website ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memblokir website yang tidak boleh digunakan oleh pengguna atau user dari WiFi yang kita telah buat. Oke, kita masuk ke menu ke IP, ke menu IP di sini terdapat menu IP. Kita klik firewall. Firewall itu seperti contohnya kita gerbang api lah contohnya gerbang api yang membatasi antara keamanan lah kira-kira firewall ini keamanan ya teman-teman di router tersebut. Oke, kita akan membuat sebuah sistem yang dapat memblokir akses suatu website. Contohnya seperti ini. Kita klik tanda tambah, chain kita forward karena kita akan melewati router kita protokol TCP untuk destinasi tujuan port kita. Kita harus tahu port internet itu apa. Port internet itu 80 dan 443. Ini adalah port dari internet itu sendiri. 80 kalau nggak salah 80 80 443 gitu untuk port dari internet itu sendiri. Sumber internet. Untuk action kita dropkan karena kita tidak akan memberi akses untuk ini kan ada terdapat konten. Konten ini adalah tujuan dari website yang akan kita blokir. Contohnya, kita akan memblokir TikTok. Oke, saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya TikTok itu bisa diakses di sini ya, teman-teman laptop saya. Karena laptop saya juga terkoneksi dengan internet ini ya. Oke, TikTok bisa di gini ya, teman-teman. Diakses. TikTok bisa diakses, tapi dengan cara pemblokiran website ini TikTok tidak akan bisa diakses. Contohnya tiktok.com. Oke, di sini tiktok.com eh, akan diblokir oleh akses mikrotik kita, router kita supaya tidak bisa diakses oleh pengguna. Blokir. Kita kasih komentar blokir TikTok supaya tidak kebingungan saat maintenance. Oke, blokir TikTok sudah terbuat. Kita coba untuk pengaksesan TikTok itu apakah bisa digunakan TikTok? TikTok.com ini ya. Oke, TikTok.com sudah tidak bisa diakses teman-teman dikarenakan sudah dilakukan pemblokiran terhadap TikTok. Oke, kita coba YouTube ya teman-teman. YouTube.com. Oke, YouTube.com. Kita coba untuk website YouTube.com. Oke, website YouTube.com masih bisa dibuka ya teman-teman. Kita coba untuk kita blokir website YouTube.com supaya tidak bisa digunakan oleh pengguna. Protokol kita TCP ini adalah internet. Kata lain dari internet. Destinasi port, destinasi tujuan ya sama 443. Tujuan kita adalah port internet. Actionnya kita bakalan drop ya teman. Drop. Konten kita akan pilih kita ketik wais kok caps lock youtube.com. Oke, sudah youtube.com kita oke. Kita kita kasih komen supaya tidak bingung saat maintenance. Blokir YouTube. Oke. Kita sudah memberikan komentar.
Oke, kita cek apakah YouTube itu bisa diakses atau tidak. YouTube.com. Oke, kita cek. Wait. Kayaknya saya salah salah gini nih. User. Wait, saya salin dulu ini. Kayaknya saya salah domain ini. Wait, teman-teman, wait. YouTube.com. YouTube.com general destinasi TCP forward action kita drop. Oke, kita drop. Kita tutup dan kita buka lagi YouTube. Damn, ternyata masih bisa dibuka. Kita cari permasalahannya dulu ya, teman-teman. Kemungkinan di sini untuk permasalahannya itu terdapat ini action TikTok Home. Wait, kita tambahkan ulang ya, teman-teman. Untuk protokol TCP destinasi 80,443 apa saya tadi salah port ya? Advance kita aduh youtube.com actionnya drop. Oke, YouTube kita kasih komen supaya tidak kebingungan teman-teman. YouTube dan masih bisa dibuka ternyata teman-teman. Apakah terjadi choking? YouTube ini tidak bisa diblokir teman-teman. TikTok bisa dibuka lagi. Damn. Oke. Begitu saja untuk cara pemblokiran dari suatu website. Nah, di sini saya akan menjelaskan plot twist dari sebuah pemblokiran website ini. Nah, minus dari pemblokiran website ini, firewall filterless tidak bisa memblokir yang namanya website dengan awalan HTTPS, namun bisa memblokir awalan website dengan domain awalan itu HTTP. Itu fun fact-nya teman-teman. Jadi kemungkinan tadi website domainnya berubah dari awalan HTTP menjadi HTTPS karena kesesuaian dari akses choking kemungkinan. Oke, sekian video dari saya yaitu tentang konfigurasi jaringan yang konfigurasi jaringan dengan keahlian saya tersendiri di bidang jaringan pasca SMK dulu. Sekarang saya sudah mulai untuk belajar di software engineering. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.